itu dramatis. Jadi makanya kenapa Nabi suka orang miskin. Terus saya pernah ditanya, saya ini punya teman, orang kaya raya. Dia biasa ngamal 1 miliar, 2 miliar. Dia nggak terima sama fatwa saya, terus kenapa Anda masih muji orang miskin? Ngamalnya itu banyak saya sekali ngamal bisa 1 miliar, 2 miliar. Tapi kata saya, ngamal kamu itu udah dramatis, nggak seru. Gitu. Dia tanya, kok bisa? Dia orang kaya, paling ngamal 1 miliar untuk bangun masjid, 1 miliar, setengah miliar bangun pondok, setengah miliar. Tapi kalau orang miskin, misalnya tukang beca, orang miskin kan pasti kawannya orang miskin. Kan nggak mungkin orang miskin utang bisa terberi, utang besok kalah kan nggak mungkin. Kenal saja enggak. Orang miskin kan utangnya sesama orang miskin. Itu pasti. Itu kan belum sosial. Nah ternyata itu hari itu anaknya tidak makan, hari itu istrinya mau kelahiran. Utang sesama miskin, diutangi 50.000. Tapi uang ini dramatis. Kalau hari itu nggak makan mati. Artinya apa? Ada orang ngamal 1 miliar untuk bangunan, nggak ada aksesoris. Yang satu ngutangi 50.000 tapi taruhannya nyawa. Nah, sekarang selamatkan nyawa sama bangunan keren man. Maka berbahagia orang miskin karena komunitas mereka ini utang piutang urusan apa? Jadi ini lebih dramatis, lebih rahan, lebih keren. Makanya utang piutang orang miskin itu paling diabadikan Quran karena lebih keren, lebih keren. Karena nyawa, apa? Biasa ini kan termasuk kecil sudah kiai agak keren, sudah kiai agak mapan. Itu kalau orang-orang kaya nawarin saya paling terus nggak ganti mobil, nggak ganti aksesoris mobil. Itu nggak keren. Al-Nadi kan tetap ngamal pun nggak keren. Tapi kalau orang miskin, saya sering kan dengar cerita mereka orang untung, nggak cerita yang diabadikan Quran. Wayuk firuna ala anfusim wa kana bihi khusus. Itu Nabi mengumumkan saya punya kamu tapi hari ini saya tidak bisa hormat kamu. Ada sahabat yang suruh saya Rasulullah. Perlu dicatat dulu di Arab itu nggak ada warung, nggak ada GoFood, nggak bisa kamu pesen online terus. Nanti diliverin juga bisa. Nah terus aku datang ke rumahnya, datang istri saya ada makanan tidak ada hanya untuk jatahnya bayi. Terus ya sudah bayinya kamu tidurkan supaya jatah itu dimakan tamunya Rasulullah. Tapi kan jatahnya orang satu, tamunya kan malu kalau nggak ada yang nemanin. Ya sudah lampunya dimatiin, pura-pura kamu nemanin. Terus yang satu ya ada piring sama sendok pura-pura nemanin, yang satu makan betul. Itu diabadikan Quran. Karena apa? Dramatis. Sehingga pagi-pagi dia datang ke Nabi, kamu punya amal apa? Sehingga tadi malam ada ayat wa yusiruna ala anfusim wa kana bihim khusus. Mereka mengalahkan kepentingan dirinya sendiri meskipun punya kepentingan sendiri demi tamu tadi. Terus cerita kita tamu tadi malam ya Rasulullah yang saya sanggup menghormatnya, saya tidak punya hanya jatah bayi. Itu aja dramatis, bayinya ditiduri dulu. Tapi tidak disuntik ganja, tidak ditiduri biasa nanti kan. Ditiduri biasa. Suami saya pura-pura nemani, lampu dimatikan. Nah mungkin tamunya saking laparnya, sekali penting itu makan. Jadi maka sebetulnya orang-orang miskin itu tidak usah ngiru itu orang kaya bisa ngamal masjid 1 miliar, 2 miliar, tetap ngamalnya ini sesuatu yang tidak mendesak. Tapi sesama orang miskin, kalau temannya minta tolong itu mesti dramatis. Istri mau kelahiran, kematian, kelaparan, pokoknya yang diselamatkan itu seru semua. Artinya gini ya, kalau miskin ya nikmati saja, itu ada peluang untuk menyalip pahalanya orang-orang. Tapi yang kaya ya tetap kaya. Kalau semuanya miskin, nanti yang miskin kerja di mana kalau semua? Ya kembali ke tadi ke ilmu hikmah. Kalau ini tidak dipelajari, maka orang khawarij ini megang otoritas. Tidak bisa. Mereka nggak menguasai pintu surga maupun pintu neraka, nggak bisa. Mereka dengan seenaknya. Tobatnya orang yang pernah gini nggak diterima. Tidak bisa. Wilayah yang terima tidak itu wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tetap berpendapat sesuai eksplisit yang ada di Quran, walillahi mulkus samawati wal ardi, apa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jika nggak boleh kita pegang otoritas agama, nggak boleh, kita hanya bisa menjelaskan. Kalau pegang nggak boleh. Misalnya saya dengan sampean surganya dulu mana? Saya saja dulu jenengan. Kok bisa kesiangan? Mungkin
keren ngaji tawaduk mau. Mungkin saya dari bab tawaduk keren sampai di bawah, saya di atas. Di bab tawaduk keren sampai. Jika kalau surga jalurnya tawaduk mesti dulu sampai. Karena sampai di bawah, saya di atas. Tapi saya nanti protes sama Allah. Protesnya gini, posisi saya diperintah. Gayanya mereka duduk di bawah, tapi memerintahkan saya supaya mau mengajak. Jadi nggak ada sopan-sopannya karena mereka merintah iya. Sama di PPI ya. Oh itu nggak sopan sekali kan pemerintah. Sehingga kalian dipandang makanya masyhur. Ada wali itu yang satu jadi wali karena sholat di shaf awal. Keren kan shaf awal fadilahnya utamanya kan luar biasa. Yang satu kalau sholat itu di belakang terus tapi juga jadi wali. Yang depan agak protes. Ya Allah kenapa ini jadi wali padahal sholatnya di belakang. Jawabannya lucu yang di belakang. Kenapa? Saya itu malu. Saya ini masih banyak dosa, banyak salah di depan. Kok ayat suci sendirian. Jadi kalau kamu sowan sama raja atau sama kiai, yang paling depan itu kan yang kepedean. Dia milih yang belakang jadi sopan aja, gak terlalu dekat. Orang itu tidak pernah tahu. Kadang-kadang Allah itu kita tidak pernah tahu. Nanti kan boleh dibahasakan, kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Jadi Allah itu zat yang mau, ya kita di otoritasnya penuh. Makanya pernah kita di mana-mana di kitab-kitab yang saya baca itu ada dua orang yang ahli neraka, sudah di neraka. Jadi sekaligus ijazah, saya ulang lagi sekaligus ijazah bisa dipraktekkan nanti. Setelah itu dua orang ini dipanggil ke surga sama Allah. Allah itu tanyanya ya enak di neraka, ya udah enak. Ya gak enak di neraka ditanya enak kayak enak. Ya sudah kembali lagi ke neraka. Lari kencang-kencang, lari menuju neraka. Lari. Sama Allah dipanggil lagi. Loh, kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini tapok, saya ini trauma. Dulu ketika engkau perintah, saya ini lelet sekali. Disuruh sholat lelet, disuruh zakat lelet. Maka ini dengan perintah saya semangat supaya nggak kembali salahnya. Akhirnya sama Allah, ya sudah surga. Karena semangat lari menuju. Maka ini jalan nanti kalau di masar ya. Kamu dipanggil, ayo masuk neraka. Harus apa? Harus semangat. Oke, semangat. Lah repotnya kalau nggak dipanggil lagi. Akhirnya barokahnya semangat itu dia. Kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan, nanti kan boleh dibahasakan seperti itu. Yang satu, ayo kembali lagi ke neraka. Tolak, jalan. Tambah itu gak semangat. Terus ditanya, kenapa kamu tolak? Saya tidak pernah ngira ya Allah ketika engkau panggil di surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke ya sudah kamu di surga saja. Barokahnya husnudzon. Tuhan itu unik. Makanya dalam tradisi ulama itu ad-dinu ar-riwayah, agama itu riwayat. Baik, sebagian diredaksikan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman tahsibuna dinakum. Agama ini, ilmu ini agama, maka lihat riwayatnya. Karena kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Kita harus mengikuti riwayat yang diutarakan Rasulullah SAW. Karena kita tidak pernah tahu. Kayak tadi ada orang diinjak, kita mesti kan terprovokasi ingin bela yang sujud menyalahkan yang sujud. Tapi ketika yang sujud mencaplok nama Tuhan, Allah tidak akan memaafkan kamu. Itu Tuhan tersinggung karena sifatnya direduksi satu, diambil satu, disembunyikan satu. Gak kan dia begini mungkin malah Allah maklumi. Saya tidak akan maafkan kamu. Gak apa-apa, kan saya. Kan tidak mencatat namanya Allah. Selama hidup saya tidak akan maafkan kamu. Allah gak akan tersinggung. Karena dia sebagai manusia tentu punya dendam, punya rasa mangkel, punya emosi. Tapi kalau ketika bilang Allah tidak akan maafkan kamu, berarti dia mencabut statusnya Allah. Dan Allah disifatkan hanya satu dari sifatnya Allah, yaitu hanya sifat menyiksa. Padahal Allah punya sifat memaafkan. Ini hati-hati bagi orang-orang soleh, orang-orang yang terlalu berpikir keras dalam Islam, nggak boleh seperti itu. Masyhur itu kan, ada satu perkampungan yang sering secara masif terstruktural mau menghabisi Nabi, yaitu namanya Kampung Usoya, Ro'lan sama Dakwan. 3 kampung ini sering koalisi mau menghabisi Nabi.
Sampai Nabi sering kunut nazilah. Allahumma anra'lan wa taqwan wa isoyat asad Allah wa rasul. Sering dipasukkan. Tapi Allah malah menurunkan wahyu Muhammad, kamu tidak boleh intervensi saya seperti ini. Bisa saja mereka dapat hidayah. Semenjak itu Nabi meninggalkan konotasi. Terus dan sebagian ulama mengatakan itu awal diturunkannya ayat laisala kaminal amri syai'un aw yatuka alaihim aw yu'adzibah. Jadi ini sekali lagi-lagi bab khitab. Jadi ya seperti kita punya, makanya orang itu tetap dungo yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dini, karena otoritas itu bagi yang punya. Maka kata malik, kata pemilik itu kunci dalam ilmu tauhid atau ilmu tafsir atau ilmu apa. Misalnya gini, sampai saya punya rumah. Saya punya rumah yang ruangan depan itu ruang tamu, tentu dapat perlakuan khusus. Sering steril, sering bersih, bahkan dihias pakai bunga, pakai macam-macam. Ruangan tengah biasa. Ruangan belakang buat buangan sampah, buat WC, buat macam-macam. Sah apa enggak? Sah. Kenapa? Karena saya pemiliknya. Apa? Karena saya. Tapi kira-kira yang sedang di ruang tamu, tanah yang sedang di ruang tamu yang dimanjakan juga nggak boleh kumur-kumur. Bisa saja suatu saat saya ubah pikiran, rumah saya tak balik dari menghadap utara ke selatan. Yang dulu WC jadi ruang tamu, yang ruang tamu jadi WC. Langsung perlakuannya rubah 180 derajat, tidak 380 derajat. Nah itu yang di sini nih. Kenapa orang soleh pun tetap takut sama Allah? Karena Allah itu yaf'alu ma yasha, bisa melakukan apa saja. Sehingga tradisinya ulama ketika zaman ini sudah rusak seperti ini, lama-lama tidak ada yang khawatir. Karena Allah mensifati dirinya al-hadi sebagai zat penunjuk. Coba kita sudah ditungguin nabi, gak ditungguin wali, gak ditungguin orang-orang soleh dulu. Tapi agama itu ya jalan sampai sekarang. Ada orang ngaji, ada orang sholat, ada orang zakat. Andaikan agama itu diserahkan manusia, sudah kita tidak bisa mempertahankan agama ini di zaman seperti ini. Tapi karena Allah itu al-hadi, zat yang memberi petunjuk, dan sifat Allah Ta'ala pasti taat lalu khalqi, pasti ada akibatnya di makhluk. Seperti Allah mensifati dirinya ar-razzaq yang memberi rezeki. Buat zaman duit-duit perang dijajah Belanda ya tetap makan, ya tetap kawin. Kadang istrinya banyak, padahal zaman jajan Belanda. Kita nggak dijajah aja susah. Dulu itu bapak kamu istrinya satu betul, duit kamu banyak yang semua padahal miskin. Karena Allah mensifati dirinya ar-razzaq. Mau keadaan kayak apa orang tetap dapat rezeki. Begitu juga Allah mensifati dirinya al-hadi. Mau keadaan dunia rusak kayak apa tetap ada yang dapat hidayah. Jadi kamu tidak usah khawatir terhadap agama ini, karena Allah mensifati dirinya apa? Al-hadi, yang memberi petunjuk. Kayak apa Amerika, kayak apa Korea. Saya tuh pernah di Korea, katanya negara ateis. Di sana TKI yang nyari uang, ternyata di sana itu bikin masjid. Coba kalau mau menghadapi di Korea ada masjid. Karena bikin masjid nggak boleh, kalau nyewa boleh. Jadi Korea itu ada satu aturan, nggak di Jepang, nggak di umumnya negara maju. Yang sudah fungsi sosial itu tetap sosial, nggak boleh menambah yang baru. Jadi kalau dari gereja diberi masjid boleh, tapi kalau tanah lapang dipakai masjid nggak boleh karena kurangi tanah. Tapi kalau dari gereja jadi masjid boleh, dari bar untuk masjid boleh, dari panti asuhan jadi masjid boleh. Pokoknya fungsi sosial. Saya pernah ngaji di masjid itu, bawahnya bar, atasnya gereja, atasnya lagi masjid. Kadang yang balik masjid dulu, baru gereja. Karena memang yang sudah kawasan sosial ya, kawasan publik ya, untuk kita tidak pernah mengira kalau di sana ada tauhid. Tapi Allah itu al-hadi, Allah itu al-hadi. Sehingga bila ada orang Indonesia kerja di sana, terus nuraninya tersiksa kalau tidak ada tempat sujud, akhirnya mereka urunan bikin masjid. Banyak yang santri saya bersering ngaji saya. Ya saya ulang lagi ya. Jadi cara mikir fitor sama Allah itu dulu ya. Nggak boleh kamu berpikir khawarij yang membatasi kekuasaan atau hidayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak pernah. Salah ngomong gitu itu masalah besar. Karena mengatakan kekasihnya Allah itu pemungli. Karena tadi, wah ini tidak zakat lagi tapi apa? Pungli. Ini apa? Pemerasan. Karena tadi jumlahnya sudah sekitar 4.000, zakatnya kan banyak. Makanya saya mohon, saya model dulu itu setuju. Kalau zakatnya dimulai dari kecil lebih ringan. Misalnya kita gaji 1 juta, dipotong 25.000 kan ringan. Tapi kalau gaji kamu 1 miliar,
pikirannya sudah macam-macam daripada dipakai. Ya, jadi di antara menganalisis Quran adalah Allah dudukkan Allah sebagai Malikul Umur Kulliha yang menguasai semua urusan. Tapi kalau kita apapun hebatnya hanya sebagai ulama, hanya sebagai mufti, hanya sebagai kiai itu tidak punya otot. Sehingga misalnya banyak kan misalnya anak yang kita cintai, kita modali malah bangkrut, yang tidak kita modali malah kaya karena urusan tidak di tangan kita tapi di tangan Allah Subhanahu. Masjid juga gitu. Masjid yang dikelola secara sehat, ramai jamaahnya gini-gini, itu dikelola oleh manajemen. Ada masjid yang kelihatannya sepi, jamaahnya ya sedikit, tapi kadang-kadang diridhoi Allah. Kenapa? Karena masjid itu nggak menjadi problem sosial bagi komunitasnya. Saya beri contoh, masjid ramai itu baik, nggak perlu saya ceritakan. Masjid ramai itu ya mesti baik. Masjid yang banyak jamaahnya tentu baik, itu nggak usah dibicarakan. Tapi ada beberapa masjid yang sepi, tapi Allah itu suka. Kenapa? Karena lembaga agama itu nggak boleh mengganggu sistem sosial. Jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Nabi. Yaitu banyak sahabat Nabi sholat zuhur dia di masjid, qobliyah di masjid. Apa kata Nabi? La taj'alu buyutakum kuburan sunnah apik cuma entek nang masjid, omahmu yo bagi keapian. Rumah kamu jangan jadikan kuburan. Jadi sholat-sholatnya di masjid, bagiannya di masjid. Uang-uang tanya, makannya di mana? Marah-marah karena kurang disediakan makanan. Kan lucu kan? Di masjid qobliyah bagian uang-uang tanya apa? Makanan. Tersinggung lagi kalau belum disediakan. Akhirnya apa? Anak-anak kita yang kecil kan akan lihat bapaknya apa? Bapak itu orang yang kalau dari masjid tanya makanan dan marah kalau tidak kesampaian. Coba kalau kamu datang dari masjid, sholat, kenangan anak kamu, bapak itu orang yang kalau datang dari pergi, sholat. Sehingga kenangan anak-anak kita yang melihat kita sholat sujud di rumah. Jika Nabi membahasakan apa? Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan, kasih datang sholat. Jika ulama mengatakan jamaah itu paling baik itu di masjid untuk jamaah fardu. Untuk sholat sunat beberapa malah sebaiknya di. Sehingga saya ini sebagai kiai ya sering bingung. Bingungnya kadang ada orang terlalu overacting, ingin mencipta ruangnya sehingga yang satu enggak. Saya ini sering dipamiti, ya saya akhirnya bingung. Bingungnya ya barokahnya ngalim itu bingung, kalau enggak ngalim malah enggak bingung. Karena ya sudah sampai tak beritahu. Nabi awal ngendikan itu ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua tanah Allah itu hakikatnya, apalagi ini rumah kita. Anak kita biar menyaksikan saat kita sujud, saat kita baca Quran, saat kita ngaji. Kalau semua ini di masjid, kemudian Anda di rumah, tahunya makanan, menuntut ngopi, menuntut kenangan di keluarga kita bukan baik. Makanya Nabi bahasakan apa? La taj'alu buyutakum kuburon. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Apalagi ada pepatah lagi, al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama. Coba kalau kita ngajarin Quran di rumah, ya tentu masjid ya tetap ada kegiatan, tapi jangan sampai mematikan rumah. Sehingga kita sebagai ulama itu ada masjid ramai ya senang, ada masjid setengah ramai ya nggak apa-apa, asal efeknya menyebar ke masa. Jadi ramainya masjid ya baik, tidak ramai kalau yang ramai ibadah di rumah-rumah juga. Maka dulu zaman Nabi Musa malah istilahnya waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Jadikan rumah kamu sebagai kiblat, sebagai tempat. Coba kenangannya Nabi kalau sholat malam itu di rumah apa di masjid? Di rumah. Sehingga Aisyah punya kenangan sampai hatta waromat qodamau, sehingga tangan kakinya Nabi. Dan Nabi alami saja. Kamu kira Nabi sholat punya kayak anak-anak sekarang kan yang ada ruang sholat? Ternyata yang dipasang sajadah sama tasbih nggak pernah dipakai. Kalau Nabi enggak, yang dipakai Sayyidah Aisyah itu ya tempat sholat. Sehingga kata Aisyah, Nabi itu sholat di tempat tidur saya. Kalau Nabi sedang berdiri, kakiku tak selonjorkan. Kalau Nabi sujud, kakiku tak ingkarkan. Ya di tempat Sayyidah Aisyah tidur, Nabi sholat. Pas berdiri kan berdirinya Nabi lama, Aisyah selonjor. Pas Nabi mau sujud,
kakinya diikat. Segampang itu Nabi. Akhirnya apa? Kenangannya Aisyah sebagai istri itu doa-doa tahajud, doa. Coba kalau Nabi tahajudnya di masjid, Sayyidah Aisyah tidak punya kenangan. Doa-doa apa? Sehingga kita harus mengikuti ngaji. Kalau mengikuti teori, sholat itu ibadah. Sebaiknya kalau ibadah ya di tempat. Tidak seperti itu cara pandang kata Nabi. Semua buminya Allah adalah saksi kita ketika ketemu Allah. Semakin saksi itu banyak, maka semakin baik. Maka kalau sholat sunat, kesunatannya itu pindah-pindah tempat. Tapi ya jangan terlalu habis di sini loh, pakai mobil ke sana. Ya kalau pas di perempatan ada orang cantik nggak jadi diterusin nanti. Tapi ini kalau saya cerita ya, jadi di antara mengkaji Quran itu mengkaji cara Allah membuat khitab. Dan yang kunci semua adalah Allah adalah zat sing otoritatif, malikul umurihul, pengendali dari semua. Maka kalau nyifati Allah ya tetap ya lima yasa wa yu'adzibu. Jangan pernah mengambil otoritasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.